Assalamualaikum Ibu Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Ibu Bapak, saya akan share buku ya Ibu Bapak ya. Ini merupakan buku geometri yang kami gunakan ketika perkuliahan. Jadi dengan adanya ini mungkin bisa menambah bahan bacaan dari Ibu Bapak. Kemudian kemarin untuk yang di materi yang di pedagogi dan ada beberapa soal yang ada di ujian itu tidak sesuai ya, jadi ada yang salah gitu. Sebentar, saya akan memberikan buku yang nanti Ibu Bapak bisa gunakan untuk geometri ya. Pembelajaran geometri. Hai Pak Nur. Ada yang bisa ditunggu. Belum? Saya bawakan lagi aja. Baik Bapak Ibu, ini kemarin ya ada materi yang perlu kita diskusikan ya. Oh, mohon maaf saya belum sempat meripat. Nali baru ya lat awai? Nali, betul. Masa itu nih motor panjang itu katanya. Ya. Nah ini Ibu Bapak sudah kelihatan ya. Mana yang timpalin dikira. Nah, yang ingin saya diskusikan di pagi hari ini Ibu Bapak, ini segi empat itu memuat di dalamnya ada segi empat yang sembarang, ada jajar genjang, ada layang-layang, kemudian ada trapesium. Kemudian yang termasuk jajar genjang itu adalah persegi panjang dan belah ketupat. Dan yang merupakan persegi panjang dan juga belah ketupat itu adalah persegi. Kemudian di sini layang-layang, kemudian di bawahnya itu adalah belah ketupat. Jadi belah ketupat itu didefinisikan dengan layang-layang. Nah, menurut Ibu Bapak, apakah ini benar atau salah? Kan desain kelilingnya ada yang jadwalnya dan kata coba terus kita. Benar, Pak. Apakah belah ketupat itu merupakan layang-layang? Benar, Pak.
Nah, kalau begitu, saya ingin menanyakan kepada Ibu Bapak, menurut pendapat Ibu Bapak, apa sih definisi dari layang-layang itu? Segi empat Ya, jenisnya adalah segi empat. yang sisi yang berdekatan sama panjang, Pak. Layang-layang adalah segi empat yang sisi berdekatannya itu Eh, Izin menanggapi Bapak. ya silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Igusti Komang Andika. Saya ingin berpendapat sedikit mengenai definisi dari layang-layang. Jadi layang-layang itu adalah segi empat yang diagonalnya saling tegak lurus, di mana sisi yang berdekatan itu sama panjang. Terima kasih. Segi empat yang diagonalnya saling tegak lurus. Kemudian Sisi yang berdekatan sama panjang. sisi yang berdekatan Sama itu sama panjang. Nih. Nah, kalau kita menggunakan definisi yang semacam itu, Bapak, saya mau menampilkan lagi ya. Saya buka GeoGebra dulu. Izin Bapak. Ya, silakan, Pak. Saya juga ingin berbagi pendapat terkait definisi layang-layang. Ya. Kalau menurut saya, layang-layang merupakan segi empat yang dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Demikian Bapak. Terima kasih. Oke. Ibu Bapak melihat ini ya, GeoGebra yang tampil di sini ya. Iya, Pak. Oke. Kalau misalkan saya mempunyai seperti ini ya, saya mempunyai gambar seperti ini. Nih. Apakah ini merupakan layang-layang? Iya, Pak. Ya. Kalau tadi saya lupa ya, pendapat tadi ya, definisi yang disampaikan tadi, segi empat yang diagonalnya saling tegak lurus, ini diagonalnya saling tegak lurus, ya. Kemudian sisi yang berdekatannya itu kongruen, memiliki ukuran yang sama, ya. Mungkin sepasang sisi yang berdekatan Sepasang sisi yang berdekatan sama panjang, Pak. sama panjang. Sepasang sisi. Jadi ini katakan sepasang sisi. Berarti kalau misalkan saat ubah seperti ini kan sepasang sisinya kan sama panjang. Nah, sepasang ini. Tapi yang ini Diagonalnya tegak lurus, Pak. diagonalnya tidak tegak lurus. Nah, ini. Oke ya. Diagonal yang tegak lurus ini Bapak Ibu, itu merupakan suatu sifat. Jadi itu diturunkan dari definisi. Ya. Jadi kemarin saya menyampaikan bahwa ketika membuat definisi itu harus dipisahkan dengan sifat. Jadi kalau definisi yang disampaikan tadi itu masih kurang baik. Kemudian kalau kita lihat yang seperti ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gini, apakah ini merupakan layang-layang?
Kalau kita hubungkan ini dengan ini, maka diagonalnya tegak lurus. Kemudian ini sisi yang sepasang ya, ini sama panjang, ini juga sama panjang. Apakah belah ketupat itu merupakan layang-layang? Layang-layang, Pak. Belah ketupat itu merupakan layang-layang. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, belah ketupat itu merupakan layang-layang. Kemudian ini yang Bapak Ibu pelajari dari sini ya. Oke, saya ingin meluruskan Bapak Ibu ya, meluruskan sejenak. Saya buka definisi dari layang-layang. Ibu Bapak tampak bukunya ini? Tampak. Oke, kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Layang-layang adalah quadrilateral. Quadrilateral itu segi empat. Jadi genusnya itu adalah segi empat. Segi empat yang bagaimana? Segi empat dengan dua pasang berbeda dari sisi yang berdekatannya itu kongruen. Jadi kalau kita lihat yang di sini, definisi ini ya, layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang berbeda sisi yang kongruen. Sisi yang kongruen sisinya itu memiliki ukuran yang sama. Kalau kita melihat definisi yang ini, di sini penekanannya adalah dua pasang berbeda. Dua pasang yang berbeda dari apa? Dari sisi yang kongruen. Jadi ada dua pasang sisi yang kongruen itu di mana dia berbeda. Itu merupakan layang-layang. Kalau kita melihat definisi dari layang-layang yang seperti ini, maka belah ketupat itu bukanlah merupakan suatu layang-layang. Nah, makanya yang ada di sini kan disebutkan bahwa belah ketupat itu merupakan layang-layang. Ya, padahal belah ketupat itu definisinya tidak seperti itu. Belah ketupat itu didefinisikan sebagai suatu, kalau saya berangkat dari jajar genjang ya, berarti suatu jajar genjang di mana adjacent side-nya itu kongruen, di mana sisi yang saling berdekatan itu kongruen. Dengan definisi itu maka persegi juga termasuk belah ketupat itu adalah benar. Yang di sini kalau belah ketupat itu apakah termasuk layang-layang? Nah, belah ketupat itu bukan termasuk layang-layang. Kalau belah ketupat itu merupakan layang-layang, maka belah ketupat itu dapat didefinisikan dari layang-layang. Layang-layang yang bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisi yang di sini Bapak Ibu, layang-layang itu adalah suatu segi empat, poligon atau quadrilateral ya, segi empat yang memiliki dua pasang berbeda dari sisi yang kongruen. Nah, kalau di sini ya ada penjelasannya, kata berbeda itu digunakan dalam definisi ini, definisi layang-layang, untuk clarify, untuk menjelaskan bahwa layang-layang tidak mempunyai empat sisi yang kongruen. Nah, sedangkan kalau belah ketupat itu kan mempunyai empat sisi yang kongruen. Jadi belah ketupat itu bukan merupakan suatu layang-layang. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, distatekan dengan jelas bahwa kata berbeda distinct ini digunakan di dalam definisi layang-layang itu to clarify, untuk menjelaskan bahwa kit layang-layang itu does not have, berarti dia tidak mempunyai empat sisi yang kongruen. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya ingin meluruskan dari yang ada di ini ya. Jadi yang di sini itu salah. Jadi belah ketupat itu bukan merupakan suatu layang-layang.
Nah, silakan Bapak Ibu ada tanggapan? Ada tanggapan Bapak Ibu? Selamat pagi Bapak, saya ingin bertanya. Ya, selamat pagi Ibu. Menanggapi para tadi, kalau saya ambil definisi layang-layang dari modul Pak, modul KB 1-nya, di sana disebutkan bahwa layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang berbeda sisi berdekatan yang sama panjang. Itu bagaimana berarti Bapak, apakah sesuai atau tidak kira-kira? Jadi layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang berbeda sisi berdekatan yang sama panjang. Oke, sekian Pak, terima kasih. Oke, itu bisa Bu. Jadi itu bisa mengacu pada definisi ini. Saya tampilkan lagi ya. Saya akan share screen lagi. Nah, definisinya sama Bu. Di sini ya, layang-layang adalah segi 4 dengan dua pasang sisi yang berbeda. Maksudnya dua pasang sisi yang berbeda itu sepasang, yang dimaksud dengan sepasang sisi itu adalah sisi-sisi yang kongruen. Nah, dua pasang yang berbeda ini itu artinya adalah sepasang sisi yang sama itu berbeda dengan sepasang sisi yang keduanya. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini ya, nah ini merupakan layang-layang. Ini adalah sepasang sisi, ini juga sepasang sisi yang kongruen. Tapi ini dengan ini itu panjangnya berbeda. Itulah yang disebut sebagai layang-layang. Jadi maksud dari definisi yang ada di sini atau definisi yang tadi Ibu sampaikan tadi itu maksudnya adalah itu. Jadi betul yang ada di dalam buku betul, hanya saja yang di sini di peta konsepnya ini yang perlu diluruskan. Jadi layang-layang terus kemudian di bawahnya adalah belah ketupat. Nah, kalau belah ketupat itu kan keempat sisinya itu kongruen. Padahal di layang-layang karena dia memiliki dua distinct ya, dua pasangan yang berbeda, berarti tidak mungkin semuanya itu kongruen, semua sisi-sisinya kongruen, sehingga belah ketupat ini tidak bisa dimasukkan ke dalam layang-layang. Ya, jadi kalau definisi itu mengatakan ya mempunyai dua pasang berbeda dari sisi-sisi yang berdekatan itu kongruen. Jadi ada sisi yang berdekatan itu saling kongruen, kemudian itu disebut sepasang ya. Kemudian sepasang berikutnya sisi yang berdekatan itu juga kongruen, tapi dia berbeda. Ini distinct itu berbeda. Jadi ilustrasinya seperti ini tadi. Ini sepasang sisi yang berdekatan itu kongruen, jadi itu menunjukkan yang di sini. Ini juga sepasang sisi yang berdekatan itu kongruen. Jadi kalau kita lihat ini sama ini kongruen. Kemudian kata dua distinct pair itu maksudnya adalah ini adalah sepasang, ini juga sepasang, dan dia berbeda. Kalau ini panjangnya katakanlah sekian ya A, yang ini panjangnya D, dan ini panjangnya kan berbeda. Ini sepasang yang pertama, sepasang yang kedua, gitu. Jadi yang di dalam buku itu betul Bu, definisinya betul. Hanya saja yang saya sorot itu yang di sini. Jadi membuat ke bawahnya ini itu yang tidak betul. Karena apa? Karena belah ketupat itu keempat sisinya kongruen. Karena keempat posisinya kongruen berarti dia tidak bisa dimasukkan ke dalam layang-layang. Jadi layang-layang itu bukan merupakan jenis dari belah ketupat. Seperti itu Ibu, silahkan kalau ada yang disampaikan. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih penjelasannya. Kemudian ini, waktu di tes formatif 1 Ibu Bapak ya, itu di situ disebutkan ya, atau saya tampilkan dulu aja ya, di tes formatif 1.
Modul geometri formatif kegiatan belajar 1. Mohon izin saya mau menampilkan soal kemarin ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya besarkan aja fokusnya pada pertanyaan ini. Pernyataan berikut benar kecuali pilih salah satu. Ini. Yang pertama, apakah garis itu tidak memiliki ukuran panjang? Memiliki, Bapak. Memiliki. Ini kan yang ditanyakan kan kecuali. Berarti yang salah ya. Berarti ini kan betul ya. Jadi garis itu tidak memiliki ukuran panjang. Berapa panjang garis? Ya kita nggak tahu. Nggak ada ujung dan nggak ada akhirnya. Itu adalah garis. Kemudian garis dapat terletak pada bidang dan juga bisa terletak di luar bidang. Ini juga benar. Ya. Kemudian titik terletak bukan dari ini ya. Titik terletak pada garis. Kemudian yang D, bidang merupakan objek geometri yang tidak didefinisikan. Menurut Ibu Bapak bagaimana? Bidang merupakan objek geometri yang tidak didefinisikan. Kemudian ruas garis memiliki ukuran tertentu. Kalau ini jelas benar ya, ruas garis itu memang memiliki ukuran tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu apakah betul pernyataan D ini? Bidang itu merupakan objek geometri yang tidak didefinisikan. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak bisa mendefinisikan titik? Titik tidak bisa ya. Jadi di dalam geometri itu memang ada undefined term, ada defined term. Jadi istilah yang tidak dapat didefinisikan dan istilah yang didefinisikan. Kalau istilah yang tidak dapat didefinisikan itu ya kita apa ya, bisa merasakan, kita bisa mengetahui, kita bisa, tapi ya kita nggak bisa apa ya, karena katanya itu sudah primitif sekali. Jadi sudah tidak bisa ada lagi kata yang bisa menjelaskan itu. Nah, di dalam matematika, khususnya di geometri, yang istilah yang tidak didefinisikan itu seperti titik. Apa sih titik itu? Ya, titik nggak bisa didefinisikan. Kita nggak bisa mendefinisikan apa ya, tapi kita tahu wujudnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan di dalam buku-buku itu disebutkan bahwa titik adalah suatu objek di geometri yang tidak memiliki panjang, tidak memiliki ruang, gitu ya. Nah itu kurang tepat karena titik itu bukan merupakan suatu istilah yang didefinisikan. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan titik itu apa, itu tidak bisa karena ya nggak ada kata menggambarkan itu. Hanya bisa oh ya ada, kita merasakan ada, terus kita tahu gitu ya. Kemudian ada garis. Garis itu apa? Garis itu apa? Kumpulan titik-titik, Bapak. Kumpulan dari titik-titik. Nah, sebenarnya garis itu juga merupakan undefined term. Jadi istilah yang tidak dapat didefinisikan. Lawang titiknya aja kita tidak bisa mendefinisikan. Kemudian garis itu kumpulan dari titik-titik. Berkumpul. Padahal titik itu nggak punya apa ya? Tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai ruang, kemudian dia berkumpul terus jadinya gimana ya. Jadi itu kita tidak bisa mendefinisikan titik, kita tidak bisa mendefinisikan garis, kemudian kita tidak bisa mendefinisikan bidang. Jadi kalau misalkan di dalam pernyataan ini, bidang merupakan objek geometri yang tidak didefinisikan, itu merupakan pernyataan yang
Benar. Kecuali ini kan di soal ini kan menjawabnya kecuali gitu ya. Kemudian ruas garis apakah memiliki ukuran tertentu? Ya, ruas garis itu memiliki ukuran tertentu karena dia dibatasi oleh endpoint. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya izin akan membagikan buku ya, membagikan buku. Saya sharekan ke dalam grup saja ya. Nanti biar biar Ibu Bapak bisa memanfaatkannya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan. Selamat pagi Pak. Mohon izin bertanya Bapak, karena kebetulan tadi juga Bapak membuka bahasan dengan membahas soal di formatif, dan kemarin saya sedikit agak kebingungan terkait ada satu soal Bapak yang menanyakan pertemuan antara dua buah bidang. Jadi ilustrasinya di satu kubus pertemuan antara FH dengan bidang ABCD. Nah, di awal saya berpikir sederhana sekali, saya berpikir jawabannya adalah titik. Nah, ketika saya memilih jawabannya titik, ternyata di formatif itu jawaban saya salah. Setelah saya cek jawabannya, ternyata jawabannya itu garis. Nah, saya berdiskusi dengan teman dalam bidang, dalam bangun ruang, bidang itu bisa diperluas. Memang bidang yang disebutkan di soal adalah bidang AMA, tapi kan bisa diperluas sehingga pertemuan dua buah bidang itu pasti akan membentuk sebuah garis. Jadi saya mendapatkan kesimpulan yang seperti itu. Bagaimana Bapak? Ini pertemuan antara bidang AFH dengan ABCD. AF ini ya di kubus Pak ya. Di kubus Pak. Gini aja, kita buat ilustrasinya saja ya. Saya buatkan di GeoGebra. Pak. Ibu Bapak, saya sudah mengirimkan. Masih loading ternyata. Lumayan besar filenya, sekitar 10 mega. Ini kubus. Kita buat kubus. Masuk kan memang kan itu. Yang bedanya itu sampai saya 5.000 ya, ada kok 5.000. Semua sudah 5.000 ya masak meredege. Jadi banyak sekali. 32. Oke, ini adalah visualisasi 3 dimensi dari kubus. Katakanlah kubusnya itu adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di soal itu perpotongan antara bidang A, F, AFH dengan ABCD. antara bidang A, F, H dengan dengan A, B, C, A, B, C, D itu berarti dia di bawah Pak. Jadi bidangnya
A, B, C, D. Nih. Nah, memang itu terkecoh pada ini, Pak. Jadi perpotongan antara bidang AF DH ini kalau kita perpanjang itu nanti akan berpotongan di sini. Jadi dia akan membentuk ini. Di sini. Ini jelek ya di kita ya. Oke. Nah, memang ini pengecohnya ini, Pak. Jadi kebanyakan yang menjawab itu adalah dia berupa titik. Padahal kalau kita lihat di sini, maka ini bidang ini itu kalau kita buat ya perluas, kemudian bidang FH, maka titik potongnya itu berupa titik-titik yang ada di sini. Jadi ini merupakan perpotongan antara bidang A, F, H dengan bidang A, B, C, D. Jadi kalau kita lihat yang di sini, maka irisannya itu berupa suatu garis. Jadi memang irisan dari dua bidang itu membentuk suatu garis. Ya, silakan Pak. Ada lagi yang disampaikan? Iya Pak, tadi kan saya juga terkecohnya ya gara-gara dengan cepatnya melihat karena ABCD dengan AFH yang sama A-nya berarti saya awalnya menjawab titik. Kemudian seandainya pertanyaannya berkembang Pak, saya takutnya gini, misalkan kalau irisannya itu adalah irisan antara bidang ABCD dengan bidang ABFE gitu misalnya. Apakah boleh dikatakan berupa garis atau ruas garis AB? Misalnya AB dengan misalkan yang sisi frontal dengan AB FE gitu misalnya. Nah, ini Mbak. Ini kalau misalkan secara umum itu memang nanti perpotongannya dia berupa garis ya. Kecuali nanti di dalam soal itu di-statekan dengan jelas ya. Jadi fokusnya itu hanya di bidang itu tanpa ada perluasan. Jadi kemarin juga di soal itu di soal itu kurang. Jadi tidak memberikan batasan yang jelas. Ya. Memang itu Pak. Kalau misalkan jawabannya seperti itu tergantung dari soalnya. Kalau soalnya tidak di-statekan kata merupakan perluasan itu oke. Jawabannya bisa berupa, kalau di dalam kasus yang kayak ini tadi ya, itu bukan berupa titik. Tapi kalau misalkan tanpa ada kata itu nanti dia dianggap sebagai general. Artinya apa? Artinya ya dia diperluas. Jadi kalau misalkan lebih amannya itu ya mengerjakannya itu secara general kalau tidak ada batasannya. Maksudnya seperti soal ini tadi itu kan ada A, F, H dengan A, B, C, D. A, F, H dengan A, B, C, D nanti irisannya ini berupa titik A. Nah, itu kalau misalkan di dalam soalnya di-statekan itu hanya dibatasi pada bidang itu aja. Jadi tidak perlu diperluas lagi. Tetapi di dalam soal itu kan tidak ada redaksi diperluas. Tidak ada redaksi diperluas gitu ya. Nah, kalau tidak ada redaksi diperluas berarti kita menggunakan yang umum jadi generalnya. Jadi misalkan gini, di dalam soal ya katakanlah X gitu ya, X ditambah dengan 5 sama dengan 30 X dikurangi dengan X kuadrat. Kalau kita tidak menjelaskan X-nya itu batasannya apa, maka di dalam matematika itu kesepakatannya adalah X merupakan bilangan real. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam soal tidak disebutkan batasannya, maka itu merupakan bidang yang secara general itu seharusnya. Yang diperluas berarti Pak ya. Artinya ketika tidak ada batasan berarti boleh diperluas. Iya, betul. Ada lagi Pak, silakan.
Oke, sama sih bingungnya itu juga Pak. Takutnya nanti misalnya kan banyak siswa terutama saat persiapan ujian atau apa kan banyak siswa tuh banyak sekali kebingungan menjawab soal geometri dan saya pun agak bingung juga terkait itu tadi antara kapan boleh diperluas bidangnya kapan enggak seperti pertanyaan tadi misalnya perpotongan dua buah bidang ketika A B C D dengan A B F E itu apakah jawabannya boleh berupa garis atau secara umum dia berupa ruas garis itu saya sendiri masih ragu-ragu dengan jawaban saya gitu. Kalau Pak ya, kalau bidang yang secara umum, karena bidang itu kan tidak ada batasannya Pak. Bidang itu tidak ada batasannya, sehingga secara umum apabila kita mempunyai bidang, gitu ya, maka perpotongannya itu bisa berupa garis dan dia bisa berupa bidang. Nah, kalau dia berupa garis, ya itu bisa saja. Jadi kalau di dalam contoh yang ini tadi, maka perpotongan dari bidang ini dan bidang yang di bawahnya itu berupa garis. Itu kalau secara umum. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa perpotongannya berupa ruas garis. Di dalam buku disebutkan perpotongannya berupa ruas garis. Nah itu yang keliru. Jadi perlu dibedakan antara garis dan ruang garis. Kemudian bisa saja perpotongan antara kedua bidang itu juga merupakan suatu bidang. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bidangnya itu berimpit. Ya. Jadi perpotongan dari misalkan gini ya, ada pertanyaan jika maka betul atau salah? Perpotongan dari kedua garis itu adalah titik. Nah, berarti Bapak sudah bisa nih ya. Kalau kebanyakan ditanyakan, saya mengetes ke guru itu perpotongan dari dua titik, perpotongan dari kedua garis itu apa? Kebanyakan menjawab perpotongan dari kedua garis itu adalah titik, ya. Nah, padahal itu tergantung dari kondisinya. Kalau secara general, maka statement itu salah karena apa? Bisa jadi garisnya itu berimpit, ya. Maka ya dia berupa garis. Jadi sama seperti analogi seperti kemarin saya menyampaikan bahwa jika maka itu ya, jika dua garis itu tegak lurus maka perkalian gradiennya adalah -1, ya. Itu adalah suatu pernyataan yang keliru karena apa? Ya ada kok garis yang saling tegak lurus tapi perkalian gradiennya itu tidak sama dengan -1. Seperti itu Pak. Nah ini lagi Bapak Ibu ya, yang sering kali salah ya. Kadang-kadang kita menggampangkan ya. Jadi apa sih bedanya -2 sama -2? Antara operasi sama bilangan negatif. Betul ya. Negatif itu bilangan negatif. Kadang-kadang itu kita sebagai guru ya itu kalau kita mengacu ke bilangan itu seharusnya disebut sebagai -2. Tapi ya seringkali kita menulis membacanya sebagai -2. Padahal itu keliru. Ya, jadi beda antara -2 dengan -2. Kalau -2 berarti bilangan 2 itu tadi dioperasikan dengan suatu bilangan tertentu. 3 dikurangi 4. -4 itu mengacu kepada suatu bilangan. Nah, saya ingin tanya lagi Bapak Ibu di luar dari geometri ya. Betul tidak sin 30 sama dengan setengah? Saya mengatakan itu, betul nggak sin 30 sama dengan setengah? Betul atau salah, sin 30 sama dengan setengah? Tidak, Pak. Ya, bagus Bapak Ibu. Jadi beda antara satuan derajat dengan satuan radian.
Ya, banyak sekali yang kadang-kadang disamaartikan wes 30 ya sama dengan setengah, itu padahal itu berbeda ya. Jadi Bapak Ibu ketika membaca buku literatur mohon jangan diterima mentah-mentah ya, jadi perlu ditelaah dulu. Saya mengingat belum masuk Bapak Ibu ya. Sudah masuk Pak, sudah. Oh sudah. Sudah Pak. Sudah masuk. Nah, itu merupakan buku yang digunakan di beberapa tempat Bapak Ibu. Jadi baik di kampus-kampus besar di Indonesia dan juga di beberapa kampus yang ada di luar negeri, Eropa gitu ya. Di Eropa, Amerika banyak menggunakan buku ini. Jadi ini sebagai bahan bagi Bapak Ibu terkait dengan masalah geometri. Ada yang disampaikan lagi? Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Bapak. Ya silakan Pak. Mengkonfirmasi lagi sekali Pak mengenai garis berpotongan dengan garis berhimpit itu bisa disamakan ya? Dalam artian jika ditanyakan dua buah garis berpotongan maka garis berhimpit itu juga termasuk dalamnya seperti itu. Ya, jadi berhimpit itu juga merupakan perpotongan di setiap titik. Itu berhimpit. Makanya kalau misalkan ada soal yang baik ya, berpotongan di satu titik, tepat di satu titik. Nah itu perlu disebutkan dengan jelas. Jadi berhimpit itu yang merupakan berpotongan, tapi berpotongannya tidak di satu titik, tapi di semua titik yang terletak pada garis itu. Tapi yang menginginkan cerai itu keluarga sama. Tapi di antara tiga dua tapi mempertahankan. Monggo, ada silakan Bapak Ibu ada tanggapan lagi? Tapi kan mungkin akun tua nikah lah yang dirago, yang satu keluarga besar. Mohon izin Pak bertanya. Saya ingin menanyakan tentang penamaan bangun. Apakah ada syarat tertentu untuk penamaan bangun? Karena ada dari beberapa soal saya lihat untuk penamaan bangun ada yang misalnya kubus ABCD itu ada yang dimulai dari A-nya di atas, ada yang di bawah. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Oke, kalau misalkan secara umum Bu ya, penamaan itu tidak ada kesepakatan yang khusus Bu. Ya, jadi penamaannya itu bebas ya. Namun katakanlah ini A, B, C, D, E, F, G, H. Apakah boleh? Ini A terus B, C, D itu sebenarnya boleh, berarti bisa boleh. Tapi di matematika itu kita membuat kesepakatan untuk mempermudah itu biasanya harus terurut. Jadi dia boleh berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian juga boleh searah dengan jarum jam. Katakanlah ini A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Boleh saja dengan A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, dan D-nya di sini. Yang jelas dia sequence, jadi dia urut. Kemudian terkait apakah ini diletakkan di atas atau di bawah, itu juga tidak ada aturan tertentu Bu. Jadi sebenarnya boleh ini kalau misalkan A-nya diletakkan di atas ini A-nya di sini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah itu boleh. Jadi tidak ada aturan yang saklek ya. Jadi tidak ada aturan yang baku terkait dengan penamaan. Cuman kalau kita menamakannya itu A-nya di bawah, itu lebih mudah gitu. Seperti itu Ibu.
Tapi kalau untuk titik Bu ya, ada untuk titik, kemudian ada ruas garis gitu, itu kita namakan dengan, misalkan untuk titik dia dinotasikan dengan huruf kapital, itu merupakan kesepakatan yang bertujuan untuk memudahkan atau membedakan ya antara objek geometri yang di titik kemudian dengan ruas garis ya. Jadi biasanya kalau titik itu dinotasikan dengan huruf besar kapital, kemudian garis atau ruas garis itu dinotasikan dengan menggunakan huruf kecil. Seperti itu Bu. Jadi boleh yang ini di A, B, C, D itu diletakkan di atas, itu boleh. Kecuali kalau misalkan di vektor itu memang berbeda antara AB dengan BA, itu berbeda karena ada arah. Tapi kemudian kalau untuk ini penamaan sudut, nah itu baru ada ketentuannya. Kalau kita mempunyai segitiga, katakanlah segitiga A, B, C, D, segitiga A, B, C gitu, maka yang ada di tengah itu merupakan menunjukkan sudutnya, sudut A, B, C, D, A, B, C. Berarti sudut B itu diapit oleh AB dan sinar BC gitu. Begitu Ibu. Ada lagi? Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Karena yang biasa saya temui adalah saat siswa menemukan soal cerita, soal geometri berupa soal cerita, itu kadang anak-anak susah atau sulit untuk membawanya ke dalam gambar dan memberi nama. Jadi mereka agak susah untuk tahu bidang mana yang dipertanyakan karena tempat A, B, C, D itu kadang ada yang di atas, ada yang di bawah, ataupun ada yang di samping. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Kalau misalkan Bu ya, menyampaikan ke siswa itu ya, sebaiknya kita pilih yang mudah. Jadi sebaiknya untuk A, B, C, D itu dijadikan sebagai alas. Jadi itu yang mudah. Sebenarnya boleh saja A, B, C, D-nya itu dijadikan dengan sisi yang tegaknya itu boleh. Berarti kalau misalkan A, B, C, D, berarti di atasnya A itu adalah E, nah itu berurutan. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Ini apakah perlu sharing tentang RPP atau tidak ya? Ibu Bapak, apakah kita lanjut diskusi tentang gambaran besar dari RPP? Boleh bertanya Bapak? Oh boleh Pak, silakan. Pak Kadek. Sebelum masuk ke RPP, boleh bertanya tentang materi sedikit Bapak? Oh boleh silakan Pak. Kalau mau share screen juga boleh. Mau perjelas. Ini berangkat dari pengalaman saya mengajar di sekolah. Iya. Pada materi luas permukaan, kubus dan balok. Nah, analogi saya untuk ke beberapa soal cerita, di sana kan ada terkait dengan pengecatan tembok. Nah, terkait dengan luas permukaan, apakah boleh luas permukaan yang dimaksud itu adalah yang di dalam, dalam artian tembok yang di dalam, atau luas permukaan didefinisikan itu yang di luarnya saja, Bapak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, kalau dalam kasus pengecatan tembok Pak ya, itu memang terjadi perdebatan. Kalau misalkan redaksinya itu hanyalah suatu kelas ya, katakanlah suatu kelas berbentuk kubus, kemudian saya ingin mengecat, gitu ya, berapakah luasannya. Nah, kalau tidak dijelaskan dengan detail, itu memang ada yang beranggapan bahwa
Nah, kalau misalkan luas permukaannya kan bisa berarti luas dalam. Jadi yang di dalam ruangan dan yang di luar ruangan itu kan yang bisa dicat, gitu ya. Seperti itu yang dimaksud, Pak. Iya Bapak. Maksud saya definisi yang benar atau konsep yang benar terkait dengan luas permukaan itu yang di dalam apa yang di luar, Bapak? Oh, ini menanyakan definisi ya? Ya. Kalau luas itu Mbak ya, surface, jadi permukaan, kemudian areanya itu adalah luas, itu berarti yang menyelimuti, Pak. Contohnya gini. Ini di sini ada slide presentasi ini, kemudian slide presentasi ini yang muncul pada Bapak Ibu itu bentuknya adalah persegi panjang. Luasannya itu ya daerah yang di sini. Berarti daerah yang di sini keseluruhan. Nah, kalau misalkan ditanyakan apakah di depan atau di belakang, dan di dalam definisinya itu tidak disebutkan dia di depan atau di belakang. Jadi hanya ini daerah ini. Jadi makna dari luas itu ya yang menyelimuti, yang mengcover, menutupi daerah yang tidak batasi oleh sisi-sisinya itu adalah luas. Berarti luasnya itu sesuai dengan penjelasan dari Bapak tadi, berarti luasnya yang di luar nih Pak. Iya Pak. Kalau misalkan dalam konteks kita ngecat tadi ya, gitu. Jadi maknanya ketika orang membuat soal seperti itu, berarti yang di luarnya, gitu. Tapi kalau misalkan di dalam soal bisa lain cerita, ketika dijelaskan ya, misalkan bentuknya itu adalah bentuknya itu adalah kubus, kemudian di bagian dalam, nah itu lain lagi. Jadi kalau soalnya itu tidak ada keterangan yang khusus ya spesifik, berarti kita menggunakan kesepakatan yang secara general. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada satu lagi Pak, masih dengan dibangun ruang. Terkadang saya pernah mengajar seperti ini Pak. Ketika mendapat, misalkan diberikan contoh, diberikan luas permukaan balok, disuruh mencari panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kebetulan panjangnya itu lebih pendek daripada lebarnya. Bagaimana? Apakah bisa seperti itu Bapak? Apa bagaimana? Oke. Itu merupakan Pak, kalau misalkan akhirnya ditemukan ya jawaban panjangnya itu lebih pendek daripada lebarnya, gitu ya. Nah itu berarti soalnya yang kurang baik Pak, atau ilustrasi gambarnya yang kurang baik. Misalkan gini, biang lala itu mempunyai diameter 60 meter. Suatu biang lala dengan diameter 60 meter. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Soalnya kalau secara matematis ya kita bisa menghitung berapakah keliling dari suatu biang lala yang berdiameter 60 meter. Itu kalau secara matematis itu kita bisa menghitung berapakah kelilingnya. Tetapi di dalam soal itu soal yang terbaik. Karena apa? Di dalam dunia nyata ada enggak ya biang lala secara umum ya, biang lala itu yang diameternya sampai 60 meter. Atau kalau lebih ekstrimnya, ada biang lala yang diameternya sampai 100 meter. Nah, itu kan soal yang kurang baik, Pak. Jadi ketika kita membuat soal, itu ya juga harus disesuaikan dengan fakta dan kondisi yang ada. Misalkan ada contoh yang ekstrim lagi. Pak Tani ingin menanam padi. Ia memiliki sawah dengan ukuran 4
40 mm dikali 60 mm gitu. Kalau secara matematis kita bisa menghitung luas dari sawah tersebut. Tapi kalau dikaitkan dengan pembelajaran yang kontekstual, maka masalah sawah yang ukurannya 40 mm dengan 60 mm itu tidak ada. Ada nggak ya sawah yang ukurannya seperti itu? Ya tidak ada. Biasanya sawah itu kalau satu kedok itu ya itu bisa 20 dikalikan dengan 50 atau macam-macam tergantung dari daerah masing-masing. Ya. Jadi ketika menjawab soal akhirnya ditemukan bahwa katakanlah panjangnya 4, lebarnya 6 dan tingginya adalah 2. Secara matematis itu sah. Secara matematika itu sah. Tetapi kalau misalkan di dalam soal menemukan itu ya berarti atau gambarnya tidak sesuai dengan panjang dan lebarnya itu, maka itu gambar, ilustrasi gambarnya atau soal yang diberikan itu kurang bagus. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya sudah ada gambaran sedikit. Terima kasih, Bapak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau misalkan masih banyak pertanyaan ya tidak apa-apa. Berarti untuk yang RPP-nya bisa kita pending atau bisa tidak perlu ada RPP juga it's okay. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya tentang simetri bidangnya, khususnya mengenai simetri putar, Bapak. Nah, di sini saya masih sering menghadapi kekeliruan bagaimana cara menjelaskan dengan baik tentang simetri putar, karena misalnya diambil trapesium sebarang. Nah, itu ada yang mengatakan memiliki satu simetri putar atau simetri putar tingkat 1, dan ada juga yang menyatakan bahwa trapesium sebarang itu tidak memiliki simetri putar. Nah, sepengetahuan saya, simetri putar itu kan putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya semula. Nah, bagaimana seperti itu, Bapak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, sebelum saya memberikan penjelasan, silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan jawaban dulu? Mohon izin menanggapi, Pak. Ya, Ibu, silakan. Jadi saya dulu pernah memiliki pertanyaan seperti itu, lalu saya sih lupa persisnya siapa yang memberitahu saya, tapi pernah ada yang menganalogikan seperti ini. Jadi kalau ada rumah tidak bertingkat seperti itu, tapi sebenarnya kan dia tingkat 1 sebenarnya. Jadi dia sama dengan kasusnya tadi segitiga Semarang gitu misalnya. Jadi dia ada yang bilang tidak punya simetri putar, tapi ada juga yang bilang dia punya simetri putar tingkat 1, karena itu sudah kembali lagi seperti analogi seperti itu. Jadi kalau rumah tidak bertingkat itu sebenarnya dia kan tingkat 1. Seperti itu Bapak menurut saya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Baik. Saya buatkan ilustrasi dulu Bapak Ibu ya di GeoGebra. Angel, kemudian rotation,
saya akan share screen Bapak Ibu ya. Saya akan share screen Bapak Ibu. Gibran. Ibu Bapak, ini adalah ilustrasi terkait dengan persegi panjang yang daerah ini itu adalah awalnya. Kemudian yang ini itu adalah hasil rotasinya. Kemudian di sini saya mempunyai suatu slider. Jadi kalau ini saya geser ya, saya putar ini. Kemudian sampai dia satu putaran penuh, berarti 360 derajat. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, ini juga ada saya buat lagi. Persegi, kemudian ini dirotasikan melalui titik F. Ini sejauh alfa. Oke. Ibu Bapak silakan mengamati dulu di persegi. Jadi yang di sebelah kanan ini. Kalau ini saya putar, maaf ini saya. Oh, sudut putarnya keliru. Sebentar Bapak Ibu. Saya mempunyai persegi, katakanlah 4 dikalikan dengan 8, terus tengah-tengahnya itu adalah ini. Yang ini saya mempunyai persegi, katakanlah 4 kali 4. Ini, kemudian tengah-tengahnya adalah di sini. Kemudian saya membuat slider, sudut, kemudian kemudian dirotasikan zona E, jauh alfa, dirotasikan zona E, jauh alfa. Ini nah, ini saya putar ini. Ibu Bapak perhatikan ada dua bangun di sini. Kalau kita mempunyai persegi dan persegi panjang di sini, ketika sudutnya itu saya buat 0, objek ini saya putar, dia diputar dengan pusatnya itu di senternya, katakanlah tengah-tengahnya itu adalah titik E dan di sini adalah titik J. Putarannya itu berjalan mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, pertanyaannya, mulai dari 0 sampai 360 derajat, ada berapa kali dia menempati tempat semula? Pas tepat semula. Ada berapa kali Bapak Ibu? Iya, awalnya kita berjalan, kemudian ini berputar gini, belum menempati tempat semula, ketika dia gini, kok di sini, itu menempati tempat semula, berarti ada 1 kali. Kemudian ketika dia di sini, itu adalah pas 2 kali. Ya,
Berarti bisa dikatakan bahwa simetri putar dari persegi itu adalah persegi dan persegi panjang. Itu ada berapa Bapak Ibu? Monggo silakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak. Ya. Dari yang sudah Bapak tampilkan tadi, yang saya perhatikan adalah ketika persegi panjangnya diputar, menempati tempatnya semula, itu saya lihat 2 kali. Sedangkan persegi saya lihat sebanyak 4 kali, Bapak. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan yang lain. Nah, sekarang panjangnya 2 kali. Oke, perseginya itu 4 kali, kemudian persegi panjangnya itu 2 kali. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau pertanyaannya itu adalah segitiga segi 4. Saya ambil segi 4-nya ini adalah trapesium yang sebarang. Kira-kira ada berapa simetri putarnya? Secara umum, silakan. Mohon izin menjawab Pak. Menurut saya Silakan. Satu. Memiliki 1 simetri putar. Iya, jadi ketika dia diputar mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat itu adalah dia bisa kembali ke posisi awalnya. Dia ketika diputar 1 putaran penuh itu nanti akan terjadi 1 kali. Ya, jadi bisa dikatakan simetri putarnya 1. Nah, Bapak Ibu merujuk definisi ini, jadi benar tadi yang disampaikan saya lupa tadi ya, yang mengilustrasikan bahwa ketika rumah tingkat itu ya rumah yang tidak tingkat pun itu juga bisa dikatakan sebagai tingkat 1. Karena apa? Ya dia terdiri dari 1 lantai. Kemudian kalau rumah yang tingkat gitu ya, ada 2 lantai ya, berarti dia 2 lantai. Jadi sama seperti ilustrasi tersebut. Jadi kalau kita mempunyai sebarang bangun, kalau kita putar 1 putaran penuh ya, maka semuanya itu akan memiliki minimal 1 putaran. Jadi ketika dia diputar 360 derajat, dia akan kembali ke bentuk aslinya. Gitu. Jadi ilustrasi yang tadi diberikan rumah itu tepat ya. Jadi rumah yang lantai 1 sebagai tingkat 1, rumah yang lantainya 2 itu kita kenal sebagai tingkat 2. Seperti itu Bu. Jadi pemahaman yang Bapak Ibu dapat selama ini itu sudah benar. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, saya ingin tanya Ibu Bapak. Kalau misalkan Ibu Bapak menjelaskan geometri itu berdasarkan pengalaman ya selama ini, itu seringkali menggunakan media apa tidak? Mohon izin Bapak mengamati. Saya di sekolah biasanya untuk geometri saya menggunakan media yang sederhana. Contohnya misalnya seperti simetri putar tadi, saya membuat 2 buah persegi, kemudian saya tempel, saya hubungkan di tengahnya dengan menggunakan paku ya. Itu kemudian saya putar. Jadi anak-anak bisa melihat benda nyatanya untuk membuktikan simetri putarnya. Begitu. Terima kasih. Wah, itu bagus tuh. Ya. Baik Bapak Ibu, itu bagus ya. Jadi ketika Ibu Bapak menjelaskan objek geometri itu memang sebaiknya ya diberikan wujudnya, diberikan
visualisasinya. Kalau misalkan susah memberikan benda konkret, aplikasi ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada berarti bisa kita akhiri saja. Jadi tidak perlu memaparkan draft kasar dari RPP ya. Karena sudah cukup lama ini. Ibu Bapak untuk web meeting diminta untuk berapa lama tagihannya? Sejauh ini tidak ada batas waktu, Pak. Jadi yang penting terlaksana. Oh gitu. Saya pikir ada harus ada target berapa menit gitu. Tidak ada, nggih? Tidak ada. Kalau pengalaman dua dosen yang sebelumnya itu berbeda dengan Bu Latifah. Seingat saya juga tidak terlalu dalam sekali melaksanakan web itu tidak terlalu lama. Berbeda dengan pada saat menentukan. Oh ya, memang ada. Kalau misalkan di aturannya itu adalah kegiatannya itu kalau untuk web meeting itu 120 menit Bapak Ibu. Tapi itu kalau diupayakan bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya nggak terlalu dipaksakan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin disampaikan berarti bisa kita akhiri ya. Ibu Bapak boleh menanyakan ya, tidak harus di dalam web meeting ini. Kemudian kalau misalkan Ibu Bapak memiliki permasalahan bisa disampaikan di dalam grup WA, itu bisa digunakan. Kemudian kalau Ibu Bapak berkenan, itu nanti beberapa materi kebetulan saya buka dengan media-media ya. Jadi nanti saya mempunyai beberapa aplikasi, itu nanti bisa saya sharekan terkait dengan yang bisa digunakan di matematika. Kemudian untuk GeoGebra itu ada beberapa resource yang bisa Ibu Bapak gunakan gitu ya. Jadi kita bisa saling sharing gitu. Baik Bapak, Ibu Bapak, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti pertemuan web meeting kita hari ini cukup sekian. Kemudian untuk modul 1 itu kan dijadwalkan mulai hari Minggu, Senin, Selasa, dan hari Rabu. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir untuk geometri gitu ya. Jadi selama 4 hari ini kalau misalkan ada yang kurang berkenan, jadi saya mohon maaf. Kemungkinan kita akan ketemu lagi pada saat PPL. Insya Allah saya ditugaskan kembali untuk PPL di kelas yang pertama ini, di Matematika 1. Baik Ibu Bapak, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa diakhiri. Saya mohon izin untuk pamit. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih Bapak.